Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, pemirsa iNews TV di rumah sore ini, studio kedatangan kelompok yang sangat fenomenal. TK 308. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Tapi pun. TK 308 di Lampung. Kita akan mulai dengan menuai salah satu hal yang paling menghebohkan. Ada personilnya yang poluan cantik. Dan sore ini kita kedatangan Kapolres Tulang Bawang, Bapak AKBP Agus Wibowo, dan salah seorang anggota TK 308 di Polres setempat, Mbak Ginda Oktarina. Iya, Pak. Selamat sore, dan selamat sore Mbak Ginda. Selamat sore. Mungkin ke ini dulu ya, Mbak Ginda. Mbak Ginda, perempuan jadi polisi, tapi yang ngurusin hal-hal yang dalam tanda kutip agak mengerikan. Bener? Gimana rasanya? Kalau perasaan mengerikan, takut itu ya pasti ada, Mas. Ya. Tapi kan di sini kan saya masuk ke dalam tim yang yaitu TK 308. Di dalamnya itu orang-orang yang mempunyai tanggung jawab baik itu dalam pekerjaan dan dalam menjaga diri ataupun dalam menjaga saya. Jadi saya percaya, saya hilangkan rasa takut saya itu. Jadi saya berani. Dan itu kan berhadapan langsung, face to face dengan orang jahat ya? Bener nggak? Udah pernah atau pernah? Pernah. Waktu itu sempat beberapa kali saya ikut, bahkan Sudah beberapa kali. Aduh. Setiap melakukan penangkapan, setiap melakukan penggerbekan, saya selalu ikut. Mbak Ginda, pemirsa, pasti pemirsa penasaran, pengen melihat bagaimana seorang secantik Mbak Ginda menghadapi penjahat. Mungkin nggak keberatan ya mendemonstrasikan apa pembekukan atau gimana? Pembekukan. Ya boleh. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lihat bagaimana Bribda Ginda membekuk penjahat. Tapi pun. Pemirsa, buat cowok-cowok di luar sana harus mengoreksi kalau mau ditangkap poluan cantik. Seperti tadi, Mbak Ginda sudah berapa penjahat yang dibegitukan? Sudah berapa lama sih di TK 308? Sudah hampir 1 bulan ini. 1 bulan, dan tapi sudah pernah menghadapi situasi sedramatis itu? Sudah. Udah ya. Oke, kita ke Pak Kapolsek sekarang. Pak Kapolsek, Pak Kapolres. Kapolres, maaf. Pak Kapolres, TK 308 mungkin buat masyarakat perlu dijelaskan itu apa TK 308. TK 308 itu bermula dari kejadian-kejadian tahun lalu. Itu yang menghebohkan, sempat ada meninggalnya anggota Brimob di Begal. Itu. Sehingga Pak Kapolda waktu itu Pak Edward Renong membentuk TK ini. Kan 308 itu tanggal 30 bulan 8 tahun 2015 ya, yang kejadian di Kedaton ya. Iya itu di ATM. Nah, sehingga itu sempat menghebohkan, sehingga TK ini diprediksi dan harapan kita bisa meredam khususnya masalah C3, curhat-curhat. Dan itu biasanya berhadapan dengan penjahat yang melawan ya. Apa dipersiapkan dengan senjata khusus atau dengan pelatihan khusus misalnya? Kalau pelatihan ada pelatihan. Kita pelatihan nembak tempo hari di Brimob untuk anggota TK. Seperti yang diperagakan Mbak Ginda tadi itu juga salah satunya latihan. Latihan. Karena nggak ada kemungkinan kita akan berlawan dengan kontak fisik dengan penjahat, itu pasti. Dan tadi peragakan pakai senpi. Memang di lapangan memang sudah mulai sering. Kalau di lapangan kita lihat dari kasus curanmor itu sebagian besar menggunakan senpi. Narkoba juga pakai senpi. Oh iya. Sehingga kalau anggota 308 ini kita bentuk memang untuk menghadapi hal demikian. Terus Pak Kapolres, kami juga atau masyarakat mulai dengar gitu di Lampung ada istilah anjau silau. Mungkin bisa dijelaskan juga itu apa?
Oh, Lo Anjusilo kan program apa? Pak Kapolda kita ini. Oh iya, Itu kita berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat. Oh, melakukan pendekatan langsung. Pendekatan ya? langsung, tokoh masyarakat, tokoh agama. Pokoknya semua, kenapa nggak hanya tokoh-tokoh itu juga? Kalau perlu tokoh preman itu. Oh iya. Iya, nggak apa-apa. Karena mereka biang-biang kita tahu semua. Minimal kalau ada apa-apa, Database-nya siap. ada lah ya, Database-nya kalau di ada. kepolisian di tingkat Polresta, di tingkat Polsek itu ada. Tapi intelnya kan nggak tetap, maksudnya tetap bekerja gitu. Nah, Walaupun tetap bekerja. mungkin melakukan komunikasi secara ini. Karena memang polisi harus dekat dengan masyarakat ya. Harus dekat. Jadi bukan hanya kita maunya ditakuti, enggak. Mereka sungkan kalau berbuat masalah, mereka juga mikir. Kan begitu. Harapan kita kayak gitu. Terus baru-baru ini kita juga dengar istilah polisi piil. Nah, polisi Apalagi PIL itu, Pak Kapolres? ini biar nggak disalahartikan kan, kan kalau masalah Iya. Lampung PIL itu harga diri. Harga diri yang harus pokoknya harus mati, sana mati harus mati juga kita. Berani gitu kan. Sebenarnya kalau PIL Polda kita ini namanya PIL Polisi Polda Lampung. Poinnya itu adalah profesional, berarti kita harus sesuai dengan apa? Tugas pokok kita lah. Integritas, apa lagi? Iman dan takwa. Iman dan takwa dan Law. law enforcement, penegakan hukum. Intinya situ. Jadi menyerap budaya lokal untuk tugas-tugas kepolisian. Iya. Jadi nggak harus semua dengan tindakan kepolisian. Lebih bagus lagi dengan kearifan lokal yang kita bina. Dan sekarang ada poluan cantik. Ini disengaja atau tidak? Kalau terbentuknya Puan ini saya sengaja. Oh, memang Saya di sengaja. bagian dari apa? Kampanye pihak Sebenarnya kepolisian untuk iya, salah satunya gini. Jadi Puan kan perempuan. Kita mengacu ke persamaan gender. Bahwa mereka sebenarnya bisa dibentuk kalau mau. Iya. Kalau mau. Dan mereka tadi juga nunjukin. Saya nunjukin nggak ada masalah. Saya ngeri. Dan mereka mampu gitu loh. Jangan nanti dipilah-pilah perempuan harusnya di stop. Di lapangan mampu. Saya panggil yang bersangkutan pribadi sama Kasat Sersa. Bentuk satu polwan. Tugas cuma satu, geledah perempuan. Oh iya. Jangan iya, sampai ada iya. apa-apa yang dikomplain laki-laki, kenapa geledah perempuan. Dibilang nanti ada Dibilang atau ada apa pelecehan ya. seksual, megang ini megang perempuan, tugas itu. Tapi kalau memang terpaksa harus turun gini. Coba kita tanya Mbak Ginda. Ini kalau poluan di TKP 308 berhadapan dengan penjahat-penjahat yang tadi bawa senpi mungkin berkelahi, ibu atau bapak di rumah gimana? Orang tua saya sih tidak pernah berkomentar, mereka hanya memberi dukungan, memberikan doa, dan selalu memberikan wejangan. Hati-hati, jaga diri, cuman seperti itu. Kalau pacar mungkin? Atau udah punya pacar dulu? Atau Berdiri. teman dekat? Belum. Iya, jadi maksudnya berhadapan dengan itu kan cukup mengerikan rasanya ya. Maksudnya kami yang di awam itu sangat ini. Dan pertanyaan berikutnya, ini masih manusia biasa nggak sih poluannya ini? Masih makan nasi nggak? Ya, Mbak. Kalau masih makan nasi masih Nggak, maksudnya tetap begadang katanya ya harus ya. Ini kan biasanya menggerebek penjahat itu malam-malam, bener ya? Kebanyakan malam-malam. Iya, kebanyakan malam, dan jamnya itu pun nggak tahu, entah itu Iya. 12, subuh, mau dari sore jam 7 pun bisa. Itu udah nggak manusia biasa itu, Mbak. Dan itu nggak mengganggu mungkin apa ritme hidup atau Kalau atau buat ditelepon komandan jam 12 malam kita berangkat itu. Pernah kayak gitu? pernah, namanya itu resiko pekerjaan, Pak. Risiko. Segala sesuatu kalau kita sudah berkecimpung di situ, ya harus terima bagaimanapun itu. Mau di kapanpun namanya kita on call, standby. Tahan sebentar Baginda, Pak Kapolres, pemirsa, segmen pertama langsung menggebrak dengan bagaimana seorang Bribda Ginda memberangus penjahat. Dan segmen berikutnya akan jauh lebih menyenangkan untuk dilihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tabib Pun. Tabib Pun. Pak Kapolres, kalau di Tulang Bawang sekarang fokusnya kawan-kawan polisi di sana apa? Fokus untuk masalah Yang kremnya. sedang dilakukan. Kalau krem ini yang utama yang jadi prioritas itu C3 tetap. Tetap Sama C3 narkoba. ya? C3 itu curanmor dan narkoba. Memang di Tulang Bawang cukup mengkhawatirkan ya? Cukup menghasilkan, ya. Mungkin yang paling tinggi sekarang secara statistik lagi Curat dan narkoba. sama narkoba. Begal dengan narkoba lah itu. Oh iya, begal. Begal itu menasional. menasional. Tulang Bawang gimana, Pak? Cukup tinggi kalau kita di sana. Tinggi. Cukup tinggi. Kira-kira itu karena apa, Pak?
Kan faktornya banyak sebenarnya. Jadi faktor ekonomi juga ada, faktor era global juga ada, kayak harga sawit Oh, turun, iya. karet turun. Jadi Nah, perekonomian global juga berpengaruh. berpengaruh. Jadi sana kalau dibilang pengangguran, ya banyak kesenjangan. Oh, maksudnya kalau berhenti ngurusin sawit, ngebegal? Ya itu salah satu faktor lah. Ah. Makanya kita minta dari pemerintah, dari kejaksaan, dari ini ya, kita coba sama-sama mencari solusi untuk masyarakat kita. Anjau Silau tadi. Anjau Silau gitu, Anjau Silau. pendekatan. Oke, kita kembali ke Mbak Ginda. Hmm. Mbak Ginda, usia berapa sekarang? Usia saya tahun ini sih 20 tahun. 20 tahun itu ketika kami atau saya 20 tahun, banyak kawan-kawan yang masih ABG juga gitu. Respon kawan-kawan gimana dengan aktivitas Mbak Ginda? Diorang responnya itu ya bangga sih, apalagi waktu yang pertama kali diekspos ke media Media. sosial, ke di media cetak segala macam. Diorang, Ginda, ya Allah, Ginda senang dari Ginda yang dulu SMA sama-sama kita, yang ini yang teman bareng, sekarang udah berani itu. Gimana sih perasaannya gitu pada nanya gitu. Dulu SMA di Terbanggi ya? kalau nggak Iya, salah? SMA 1. SMA Terbanggi. Waktu SMA, apa memang sudah langsung banting-banting orang gini kerjaannya waktu SMA, apa mungkin hobinya? Hobinya waktu SMA ya basket, main basket, Oh aja iya, olahraga. kami pernah lihat di Facebooknya beberapa kali dapat penghargaan ya. Aku Iya. lihat trofi. Oh, main di posisi apa basket? Di center sih biasanya. Kalau sampai prestasi-prestasi basketnya yang cukup diingat gitu apa? Waktu itu sih cuman nyampe sebatas ikut DBL, ikut Popda. Terbanggi salah satu yang paling kuat ya kalau nggak salah Iya. basketnya di Lampung ya. Dan itu membantu nggak dengan kegiatan hari-hari sekarang sebagai kru TK 308? Membantu ya masalah soal kesehatan, staminanya. Itu Oh, fisik sangat ya. Basket membantu fisiknya fisik. biasanya memang harus ini. Iya, Pak. Dan belajar banting-bantingnya itu di mana? Di pendidikan. Oh, di pendidikan diajari secara khusus. Iya. Eh, ilmu kepolisian atau mungkin atau taekwondo atau apa enggak? Itu semuanya ada di pendidikan. Jadi di pendidikan itu diajarin ilmu kepolisian, diajarin bela diri, semuanya ada di situ. Termasuk senjata api. Iya, dari tongkat, borgol, senjata api, semuanya ada. Tadi kan diperagakan menjinakkan senjata api. Itu kira-kira kalau untuk masyarakat awam tipsnya gimana gitu, Mbak Ginda? Pertama itu sih jangan gugup ya. Semua itu kalau kita gupek, kalau kita gugup pasti nggak kepikiran mau kayak mana, pasti bawanya takut, pengen kabur, pengen lari. Bukan nggak ada kepikiran buat kayak mana sih cara saya ngambil senjata itu, kan nggak ada pikiran sama sekali kalau kita panik. Jadi kalau berhadapan dengan senpi malah jangan berpikir lari, Iya, jangan pikir panik. Kalau kita lari kan bisa aja ketembak dong. malah kena tembak Iya. ya. Kita kembali ke Pak Kapolres. Itu kalau di Tulang Bawang kejahatan menggunakan senpi memang sudah cukup tinggi. Cukup banyak, cukup tinggi, merasakan. Saat Senpi, ini loh ya. dari mana itu? Ya kalau dari bahan keterangan yang kita himpun itu dari apa? Dari Palembang. Dari Organik atau mungkin rakitan, Rakitan. yang banyak. Kebanyakan rakitan. Rakitan semua. Di kawasan Sumatera Selatan Iya. ya, bikinnya. Di Buatnya Tulang Bawang itu. ada. Di Bawang nggak ada. Nggak ada. Sudah di. Dan sekarang saya dengar katanya ada sekarang dirazia ya atau diserahkan gitu. Ada penyerahan senpi, waktu itu kita ada menyerahkan ke Polda untuk dimusnahkan, ada sekitar 68 pucuk lah. 68 pucuk Semua dari warga. kebanyakan dari warga. Dan biasanya itu ada imbauan untuk menyerahkan Ada. Kita Setelah- keluarkan maklumat. setelah biasanya ada ini ya Kita buatkan kejadian-kejadian. ada kejadian banyak waktu itu, termasuk kejadian di Bandar Lampung juga. Kita himbau mulai maklumat Kapolres dan Kapolda agar menyerahkan. Kalau udah diimbau nggak diserahkan, nanti resiko masing-masing. Ya terbukti kalau kita ketangkep nangkep orang bawa senpi, kita proses aja. Langsung ya, undang-undang darurat kalau nggak salah. Undang darurat. Terus Pak Kapolres mungkin kalau selain narkoba, kemudian apa namanya 3C di Tulang Bawang sekarang yang jadi perhatian apalagi? Yang jadi perhatian kalau yang umum itu yang ditangani kebanyakan masalah-masalah pertanahan. Oh, sengketa agraria ya kalau di sana ya. Sengketa tanah antara pihak perusahaan dengan masyarakat, pihak pemerintah dengan masyarakat. Dan itu biasanya bisa memicu konflik. Pasti. Nah, kita udah merekam sekitar ada 20-an
kalau kita nggak meredam Potensi potensi konflik konflik. di Nah, sana. makanya kan kalau dengan harapan Anjusilo itu dapat mendukung, walaupun ada riak-riak bisa coba diredam. Yang pasti kan kita mesti tahu akar masalah itu apa gitu. Jangan di Pemda kita semua berpikir wah udah diredam. Nah, pimpinan nggak mau begitu. Maunya kalau mau diredam tuh redam dari bawah. Oh ya. Jangan dari Holistik ya atas. semuanya, ya. Jangan yang kelihatan di muka aja. Di muka kan beberapa kejadian redam di atas. Kalau teori dari pimpinan itu bahwa teori gunung es berlaku. Kalau hanya patoknya aja, palanya dipotong aja, ininya belum ini. Sedangkan ini yang jadi masalah kan di bawah-bawah ini. Kenapa? Ultimatum nggak nyampe di bawah. Sampai di permukaan aja. Kalau dengan Anjusilo kan kita datengin ke orang lain tuh. Kita datengin orang masyarakat itu. Warga kita datengin. Kita nggak ngarapin orang mesti yang ngadep Kapolres. Orang ngadep Kapolres juga takut-takut sekarang kan. Iya. Mau ada Kapolres sungkan Pak. Tapi kalau Kapolres kayak gini kelihatannya lebih Harapan saya gitu. luas ya. Harapan saya kayak gitu. Ya kita kan bukan kayak dulu lagi. Kapolres mesti Pak kita kalau ketemu Kapolres nggak berani. Pak. Kita ke masyarakat udah. Yang turun. Termasuk anak langsung. buah kita juga kayak Siersa. Kamu yang turun. Jangan ngarepin masyarakat terus ke sini. Kamu turun. Kapolsek turun. Nah itu aja. Dan terakhir tidak jauh dari kemarin kita dengar ada kejadian di Bunga Mayang antar etnis. Walaupun mungkin agak sedikit di luar Rio, sedikit lambang. Tapi kira-kira tanggapan Pak Kapolres? Ya itu juga tadi itu kita harus tahu masyarakat apapun masalah yang Ya di kalau bawah pucuk kecil esnya itu, kalau selesai bawahnya ya. kalau selesai di tingkat bawah aja nggak akan meluas. Ya itu semua di tulang bawah kita tahu. Oh ada sejarahnya nggak masalah ini? Kalau nggak ada sejarahnya itu gampang. Lain dengan masalah konflik yang memang ada sejarah itu kita wanti-wanti butuh proses yang panjang. Rasanya tepat sekali berarti Anjau Silau ya. tepat. Pak Kapolres tahan sebentar pemirsa. Segmen kedua kita bicara hal-hal yang mulai menyentuh ke masyarakat secara langsung. Tapi di segmen ketiga kita akan melihat pertunjukan yang lebih menarik dari yang mungkin pernah pemirsa lihat. Jangan kemana-mana, tetap di Tabib Pun. Tapi pun, pemirsa, tadi Pak Kapolres sudah menjelaskan sedemikian banyak hal dan kali ini kita akan menghadirkan Kasat Reskrim AKP Effendi. Bang, pertama kali Ginda itu gabung di TKP 308, ada persoalan nggak? Ada masalah nggak? Ya pada saat itu memang saya lihat kita sering mengalami kendala-kendala terutama berkaitan masalah penggeledahan ataupun penangkapan terhadap tersangka wanita. Tersangka perempuannya. Karena saya lihat kejahatan itu sudah bergeser. Sekarang sudah tidak hanya laki-laki, tapi perempuan pun juga banyak. Bahkan untuk kasus-kasus C3 tadi seperti itu juga perempuan Iya, juga banyak. iya sudah mulai ada, walaupun peran secara langsung juga belum terlalu, tapi sering kita kendala pada saat misalkan menggeledah di badan. Nah itu makanya akhirnya saya memiliki ide untuk supaya merekrut poluan. Yang perempuan. Ya, Sementara ini kan kalau menghadapi kejahatan-kejahatan seperti C3 itu kan gerak cepat, mungkin naik jeep, naik motor atau naik pick up. Mbak Ginda ikut? ya sama. Jadi setiap kita penangkapan dia diperlakukan sama dengan Sama. yang laki-laki. Jadi kalau memang harus masuk kebun misalnya gitu, kebun-kebun hutan gitu, Iya, ikut lari kejar. iya lari. Bahkan kemarin itu di pick up ya, Iya. dia suruh masuk ke dalam nggak mau. Jadi dia di belakang sama Anggota yang lain. iya sama rekan-rekan yang Untuk lain. kemudahan ini ya, reaksi cepat. Iya. Jadi makanya kita juga drill dia dengan latihan bela diri Polri tetap juga Itu tiap hari atau tiap minggu? seminggu sekali kita ada latihan bela diri Polri, juga menembak 2 minggu sekali. Itu yang melatih dari lembaga khusus atau kawan-kawan sendiri di Polres? Jadi di Polres ada yang memang ahli bela diri juga. Nah, disitulah yang melatih untuk tentang teknik-teknik bela diri. Sebentar, Mbak Ginda, nanti kita akan hadirkan footage ketika Mbak Ginda di lapangan, laras panjang, loncat dari kendaraan bergerak. Itu memang sehari-hari memang pakai laras panjang atau gimana?
Kalau sehari-hari sih enggak. Jadi di sini kalau di lapangan kita terjun, kadang bawa revolver, kadang bawa V2 ini. Jadi Revolver itu apa? Tidak. senjata Yang pendek ya? Ya. Nah, yang laras panjang. Ini dibawa ya laras panjangnya? ya ini. Ini yang sering dipakai? Ini sih ya, ini soalnya ini kan selalu ada waktu di lapangan. Mungkin berkenan kasih lihat ke pemirsa di rumah bagaimana cara mengoperasikan alat ini. Ya boleh. Jadi ini senjatanya sudah aman. Magazinnya sudah dilepas. Ini sudah tidak ada peluru lagi. Di sini status senjatanya terkunci. Jadi di sini kalau kita mau menembak, tinggal ditarik gitu ya. Senjatanya kita buka, tembakan. Setelah itu kita kunci lagi. Kita tekuk. Dah, gitu. Oke. Tepuk tangan, tapi memang senjata api memberikan aura yang mengerikan. Dan ini salah satu senjata standar yang dipergunakan di lapangan, Mbak Ginda. Iya, jadi ini emang produk Indonesia sendiri. Oh, bikinan Ya, Pindad. Di Pindad di Bandung. Pak, Bang Wendy, alat yang dipergunakan itu kebanyakan bikinan Pindad. ya. Jadi memang untuk senjata Polri juga rata-rata bikinan Pindad, juga ada juga bikinan dari luar negeri. Dan sejak ada tekap ini bertambah nggak? Untuk senjata saat ini semua anggota tekap dibekali, ya, karena kan memang melihat situasi dan ancaman. Dan Mbak Ginda itu menembakkan senjata ini. Kalau untuk menembakkan, kita untuk saat ini untuk menembak belum. Yang laras panjang. Yang laras panjang. Kalau yang revolver Ya, tadi, untuk revolver dia kita bekali. coba kita tanya Mbak Ginda. Mbak Ginda sudah pernah menembak penjahat langsung? Dalam situasi yang mungkin beberapa kali sudah dialami? Kalau untuk menembak tersangkanya tidak, cuman hanya sebatas tembakan peringatan. Peringatan. Jadi itu ada perasaan gimana sih rasanya setelah menembak itu? Grogi sih, ya pasti adalah perasaan grogi itu. Tapi ya kita hilangkan tadi karena Tugas. iya, karena kembali ke tugas. Dan udah main pistol ini masih perempuan nggak, Mbak? Masih, masih. Merangkai bunga kita atau menari? Masih. Menari katanya Masih. Juga hobi menari ya? Iya, masih hobi. Tari menari. apa, Mbak Ginda? Waktu bisa sambut Kapolres tadi, Pak Agus, waktu itu kebetulan saya yang menarinya. Dan katanya juga yang melatih kawan-kawan yang lain. Iya, ada senior yang melatihnya. Nah, ini keberatan nggak kalau menunjukkan ke pemirsa mungkin sedikit gerak biar masih kelihatan perempuan? Ya, boleh. Kalau silakan langsung ke kamera. Mungkin ini cuman gerakan biasa aja. Jadi ini Kalau yang ini kita perlu kasih tepuk tangan yang bagus. Jadi walaupun sudah main pistol bela diri tetap menari. Iya. Dan ini masih nanti kalau ada acara-acara mungkin internal kepolisian masih menari. Ya kalau dibutuhkan. Kenapa? Memang kalau di Polres ada berapa perempuannya yang biasanya ikut nari gitu? Kebetulan sih waktu kemarin pas bisa sambut Kapolres itu ada 5. Kami berlima yang mainnya. Oke, kita kembali ke Bang Pendi. Bang Pendi, kalau di Tulang Bawang secara umum, personel kepolisiannya itu sudah cukup atau masih kurang? Mungkin rasio jumlah polisi dengan jumlah penduduk? Ya, kalau sesuai perbandingan dengan penduduk, kita masih kekurangan personel. Sekarang kira-kira berapa persen lah kira-kira dari kebutuhan? Kalau Untuk secara persennya kita tidak bisa melihat seperti itu. Yang jelas Polres Tulang Bawang ini membawai 2 kabupaten. Oh iya. Iya, Tulang Bawang Dan Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat masih. Ya. Dulu bahkan masih dengan Mesuji juga. Iya, 3 ya. Iya, jadi kalau Mesuji rusuh, jadi backup sana ada rusuh lagi di Tulang Bawang Barat atau Tulang Bawang udah.
personel. Dia harus bergerak Iya. dengan cepat ya. Iya. Ah. Tapi alhamdulillah udah terbiasa dengan seperti itu. Jadi kalau memang ada kejadian kita reaksi cepat. Tahan sedikit Pak Kasat. Pemirsa, di segmen tadi kita melihat bagaimana pergerakan lapangan kawan-kawan Kasat dari tim Reskrim Polres Tulang Bawang. Dan di segmen berikutnya kita akan gali lebih dalam bagaimana sisi seorang polisi bekerja. Jangan kemana-mana, tetap di Tapi Pun. Tapi Pun, ternyata di Polres Tuba, Reskrim dibagi dengan 2 unit. Dan kita menghadirkan 2 unit dari Reskrim Polres Tuba ke studio. Bang Jirin dan Bang Darwis. Ya. Apa istilahnya unit 1, unit 2? Ya, jadi kami di Polres Tulang Bawang ini memiliki 2 tim TKP 308. Nah, jadi sistem kerja kami membawahi 12 polsek di Tulang Bawang. Jadi kami bagi 2. Tim 1 dipimpin oleh saya sendiri, tim 2 dipimpin oleh rekan saya Darwis, di mana tim 1 di bagian utara Polres, bagian timur tim 2. Dan ini pasti pertanyaan pemirsa, kenapa pada gondrong-gondrong? Bang Darwis, kenapa pada gondrong-gondrong ini? Ya, buat undercover aja. Oh, jadi biar lebih mudah bergerak. bergerak. Ya, bergerak, campur ke masyarakat. Dan kalau di Tuba itu biasanya kasus-kasus kriminal apa yang sering atau marak sekarang di Tuba? Jadi baik. Jadi di Tulang Bawang itu sekarang ini lagi booming kasus kekerasan. Iya. Tingkat eskalasinya 365. Semacam dobrak rumah, pembunuhan yang kedua. Iya. Yang sekarang lagi marak. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama tim TKP 308 Tuba, kasus-kasus tersebut dapat kita tekan. Alhamdulillah. Itu tips atau trik-trik dari yang dilakukan oleh kawan-kawan di Reskrim Tuba apa biasanya? Di sepanjang kami selalu bekerja sama, baik tim 1 maupun tim 2, kami melakukan koordinasi baik ke tingkat polsek, koordinasi kembali kepada pimpinan, kami bekerja siang malam tanpa lelah dan tingkatkan kesulitan. Intinya gitu aja. Dan ini tadi ada anggota TKP 308 yang wanita. Ya. Itu biasanya di unit 1 atau di unit 2 itu? Jadi Di unit yang 1 atau unit yang nomor 2? kalau untuk TKP 308 Tuba ini kebetulan alhamdulillah Pak Kapolres mempunyai kebijakan untuk memberikan seorang TKP wanita. Karena selama ini memang setiap penggeledahan wanita kami kesulitan dalam hal ini penggeledahan pada wanita ataupun membawa TSK wanita. Tapi sejak adanya seorang Ginda, alhamdulillah kami terbantu dalam hal ini, baik dalam penggeledahan maupun penangkapan. Dalam hal ini Ginda bisa bekerja sama dengan kami baik di unit 1 maupun unit 2 sesuai dengan apa permintaan kami. Kira-kira kami mau memakai dia atau tidak, istilahnya begitu. Dan ini Ginda ini yang apa misalnya kalau ketika turun ke lapangan juga berhadapan dengan penjahat yang mungkin bukan perempuan juga. Iya. Iya. Itu gimana? Apa perlu perlakuan khusus, dilindungi gitu? Ya, jadi tetap selaku dia wanita tetap akan kita lindungi. Tetap. Jadi Tetap di tapi lapangan. ada apa Dengan- namanya dengan tim satu tim, khusus ya. Iya. dengan fungsi dan tugas masing-masing. Iya, Dan itu biasanya jamnya kan nggak harus siang-siang ya. iya. Sampai Memang mungkin kebanyakan tengah malam. malam. Ya, tetap dia mengikuti gitu. Termasuk Ginda. Iya. Mungkin ada yang khas gitu dari Ginda kalau sampai malam-malam gitu. Ya, Gimana cara manggil ke rumahnya? Nggak, pas kebetulan memang Ginda kita tinggalkan di asrama Oh, Polres. asrama. Jadi On memang call ya? on call. Langsung keluar. Iya. Suatu saat kita ada emergensi, penangkapan, lidik, Ginda kita bawa.
Ini di kawan-kawan tekap sebetulnya masih kurang nggak sih poluan atau polisi-polisi seperti Ginda ini untuk mendukung atau menyelesaikan tugas-tugasnya? Baik, sebenarnya adanya seorang Ginda ini sangat membantu kami. Apalagi kalau misalnya dibentuk poluan ini lebih banyak lah untuk Lebih seperti banyak. Ginda. Karena bukan apa-apa. Pekerjaan seperti Ginda ini jarang sekali poluan-poluan tuh yang minat Iya. di bidang ini. Makanya saya cukup salut lah Salut ya. dengan seorang Ginda gitu yang mampu, berani beradaptasi pada komunitas laki-laki dalam hal ini. Nah, sekali ada yang mau juga biasanya ntar nggak boleh sama orang tuanya gitu. Mungkin itu. Nah, kemudian kalau di Tulang Bawang sendiri kan kita tahu bahwa sekarang sangat ya lumayan cukup daerah merah ya gitu ya. Itu misalnya memang setiap personil dilengkapi Senjata. perlengkapan tempur gitu dalam tanda kutip. Iya. Dan itu memang jadi apa namanya perlengkapan standar ya. Standar. Betul. Terus kelihatannya pakaiannya juga ini modis-modis. Ini mulai sejak tekap 308 atau memang sudah modis dari sana-sananya nih Bang Girin sama Bang Darwis? Nah, semenjak ya dibentuk tekap 308. Mulai berseragam. Iya. Kalau sebelumnya biasanya pakai Ya, seadanya. Seadanya. ada. Masih Soalnya- pakai nyeker lah. Soalnya informasi yang di sosmed ini dalam tanda kutip barang mahal semua ini ya. Yang katanya Enggak sepatunya juga. mungkin harganya juga cukup tinggi. Pakaian itu cukup membantu dalam tugas. Untuk semangat aja, spirit mungkin ya. Spirit dari Atau pimpinan. mungkin bergeraknya jadi lebih lincah Ya, mungkin. salah Iya. satunya mungkin itu. Itu yang paling sering gitu kalau misalnya kita kawan-kawan di TKP itu nggerebek itu biasanya malam kan ya. Iya, malam. Dan itu biasanya nyerbu rumah atau masuk ke hutan atau gimana? Rumah. Sasaran ke rumah. Dan itu kebanyakan melawan ya. Melawan. Kadang yang melawan itu kalau kita waktu pada saat penangkapan di jalan. Oh iya. Kejar-kejaran. Kadang itu yang kita kejar-kejaran sampai buang tembakan ke atas, peringatan. Dan kalau di apa namanya di Tuba sendiri persoalan camping juga masih. Perubahan sekali. Wah, banyak sekali. Sementara ini ya di Tulang Bawang. Yang Itu paling biasanya- perbatasan ya. Perbatasan Oh, itu. dengan wilayah Sumatera Selatan. Mesuji berbatasan lagi dengan wilayah Sumatera Selatan. Memang bukan rahasia umum lagi, memang di sana tempatnya. Ada tempat Ya, yang ada salah satu komunitas tempat, memang sudah kita garis merahi. Mudah-mudahan ke depannya daerah tersebut bisa diajak lah, mungkin unsur pimpinan daerah ataupun Anjau Silau Anjau tadi Silau ya, dengan Anjau Silau. mengajak atau bagaimana supaya tempat-tempat tersebut dapat dihentikan lah untuk pembuatan senjata api tersebut. Tekap di Tuba sekarang ada 15 personil ya. 16 sampai 16. 16 personil. Dan itu bagaimana cara ngatasinya untuk mengcover daerah seluas? Jadi yang saya katakan tadi, kami ini dibagi 2 unit. Jadi unit 1 sama unit 2. Kami kalau hanya sebatas kami saja bergerak mungkin tidak mampu. Iya. Dengan luasnya daerah yang cukup luas, tetapi kami tidak pantang menyerah, tidak pandang mundur. Kami tetap koordinasi para kanit ada yang di polsek. Kami tetap Jajaran polsek. berdayakan. Kemudian juga kami bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Dengan tokoh masyarakat. Tokoh pendekatan. masyarakat, pendekatan, kemudian kita memasang jaringan-jaringan semacam itu, sehingga kita mempermudah untuk mencari dan menggali informasi. Ini kalau yang paling serem gitu sih, berapa dengan penjahat macam apa sih? Alhamdulillah. Gak ada ya, kalau serem semua dengan tahan sedikit lah, Bang. Pemirsa, itulah kondisi kawan-kawan di TKP 308 di Polres Tuba. Kita tahu bahwa Tulang Bawang memang memiliki kompleksitas persoalan kriminal yang cukup tinggi dan mereka harus bekerja sangat keras dengan segala keterbatasan personel dan mungkin juga peralatan. Di segmen berikutnya kita akan gali lebih menarik, jadi jangan kemana-mana, tetap di Habibun. Ini segmen saya namanya ya?
Tapi pun, pemirsa iNews, tadi kita kedatangan 2 komandan unit 1 dan unit 2, dan kali ini kita menghadirkan, mungkin tidak semuanya tapi sebagian besar anggota TKP 308 Polres Tulang Bawang. Ada Mbak Ginda, Bang Iwan, atau kenalkan teman-temannya. Perkenalkan sendiri-sendiri aja. Ini ada Bang Iwan, ini ada Bang, siapa Bang? Bang Rudi. Yang belakangnya? Ini Bang Ari, Bang Solihin sama Bang Roy. Ini belum semuanya ya? Ini belum semuanya Pak, karena ada sebagian daripada anggota TKP 308 Tuba yang standby Piket, di ya? wilayah hukum Tulang Bawang. Untuk antisipasi apabila nanti kalau ada kejadian-kejadian, kalau kita bergeser semua ke sini, di sana ada yang nunggu. Dan ini memang Ginda perempuan sendiri. Kalau untuk di TKP Tuba ini, 308. sementara untuk powannya baru 1 Pak, yaitu Bribda Ginda. Mbak Ginda, ada tekanan berat nggak bekerja dengan kawan-kawan yang laki-laki semua dan bekerjanya juga nangkepin penjahat, itu ada tekanan nggak? Oh, tekanan sih nggak ada, karena enjoy aja, soalnya abang-abang saya nih ngejagain. Oh iya, mana ada yang berani jahil nih kalau aku ngomongnya begini. Terus kalau kawan-kawan di lapangan atau briefingnya gimana biasanya? Kalau untuk briefing, dalam hal kami akan melakukan penindakan atau penangkapan, terlebih dahulu kami briefing dulu, saling mengisi, saling menyarankan bagaimana CB, cara bertindak kami nanti di lapangan. Tentunya kita libatkan Ginda agar di lapangan jangan sampai terjadi salah tindakan gitu Pak. Nah itu kalau Ginda biasanya dikasih tugas apa? Itu biasanya kalau lagi briefing gitu dia. Kalau untuk Ginda, sementara apa daripada arahan kami dia mendengarkan, dan untuk yang jelas notulen untuk di lapangan masih notulen ya, notulennya gitu. ya, untuk di lapangan terfokus untuk penggeledahan tersangka wanita Pak, Soalnya perempuan. kalau yang laki-laki bikin notulen nanti nggak kebaca lagi. Iya. Nanti Ginda yang tulisannya paling Iya. bagus. Dan terus kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya ke tempat-tempat yang cukup berbahaya atau menghadapi tersangka yang cukup berbahaya, itu Ginda juga dilibatkan. Ginda juga dilibatkan Pak untuk tempat-tempat yang berbahaya termasuk juga, namun di dalam penindakan kami punya SOP yang saling melindungi satu sama lainnya Pak. Biasanya satu tim itu berangkat berapa orang? Untuk satu tim kita paling sedikit kalau ngelihat situasinya Pak. Kalau situasi di wilayah tempat kami melakukan penangkapan sangat rawan, tentunya kami dengan kekuatan penuh untuk bertindak ke situ semua. Terus kalau ini timnya keren nih kayak boy band semua Ya. gitu. Mungkin untuk bikin kompak mungkin punya yel-yel kali ya. Kalau sebelum berangkat atau apa yang disepakati di kantor? Ya yang jelas setelah kami briefing Pak, setelah itu berdoa, dan kami punya juga yel-yel untuk pemirsa TKP Tuba. pasti pengen lihat ini bagaimana yel-yelnya ya. Pemirsa, kita akan mendengar bagaimana kawan-kawan TKP 308 Polres Tulang Bawang punya yel biar menambah semangat. Silakan, siapa? Ginda mungkin yang Ginda mimpin. bisa, Pak. Silakan Ginda. TKP Tuba! Yes! TKP Tuba! Terima kasih. Dan ini yang menciptakan yel siapa ini? Kalau Pak Pak Kadit. Katim, Pak Katim Pak. Oh, Pak Katim langsung ya. Pak dan Katim. dia tadi. Bang Jirin ya. Iya, Pak Dan Jirin itu sama- biasanya memang ketika sebelum berangkat atau lagi kumpul dipakai. Iya, sebelum kita berangkat. Dan mungkin kalau dekat-dekat ini mau ada rekrutmen tambahan kawan-kawan. Kalau untuk rekrutmen polisi wanita, nanti kita minta petunjuk dengan Pak Kapolres, Pak Kasat. Mungkin ada kebijakan untuk melakukan penambahan sehubungan dengan penindakan kita di lapangan, Pak. Oke, salut sama kawan-kawan TKP. Pemirsa, di penghujung nanti kita akan kembali bertemu dengan Pak Kapolres Tuba, dan beliau mungkin akan menyampaikan beberapa hal yang cukup penting untuk masyarakat. Dan jangan kemana-mana, kita akan undang beliau ke sini. Tapi pun, Pak Kapolres, tadi kita hampir melihat semua kegiatan TKP 308 di Polres Tuba. Itu memang disengaja atau nggak takut disembunyikan, nggak takut dilihat penjahat itu? Nggak takut kita, Nggak takut. nggak takut, biasa itu. Kalau benar lihat kita mau berhenti apa enggak gitu aja. Jadi makin kelihatan, Iya. makin bikin mereka takut ya. Silakan. Apalagi pasang wajah seperti Mbak Ginda, itu malah jadi keuntungan buat kawan-kawan. Keuntungan buat kita. Kita lihat kalau yang seperti ini kalau di lapangan kayak apa. Oh, Kan iya. mereka belum tahu. Ah. Ya gini ya. Siap.
Dan Mbak Ginda, untuk terakhir kira-kira buat masyarakat, apa boleh nggak gitu misalnya poluan-poluan atau yang perempuan gitu diundangin biar gabung? Mungkin bisa langsung ngomong kalau biasa. Kalau buat gabung, tidak semua poluan itu hanya bekerja di dalam ruangan sih, Pak. Jadi poluan itu fleksibel sekarang, sifatnya yang fleksibel, bisa di dalam ruangan, bisa di lapangan. Dan kalau menurut saya lebih baik juga turun ke lapangan, karena biar masyarakat itu tidak menilai negatifnya saja, tidak memandang perempuan ini hanya kerjaannya di dalam ruangan bersolek. Iya. Jadi bisa di lapangan itu kayak gimana sih, jadi ada kesetaraan gendernya juga. Siap, salut buat Mbak Ginda. Dan mungkin Pak Kapolres di closing statement ada yang bisa disampaikan ke masyarakat soal apapun, terutama soal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian. Nah, kami mengharapkan ya bahwa bapak-bapak dan ibu itu adalah warga saya, tulang bawang warga saya. Saya mengharapkan nanti kita akan ke lapangan, akan bertemu langsung dengan bapak, sampaikan keluhan-keluhan perihal masalah personil anggota saya, keluhan masyarakat. Silakan, kami mendukung masyarakat demi kemajuan Polri ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas sore yang sedemikian menghebohkan dan menyenangkan, Pak Ya. Kapolres, Mbak Ginda. Sukses terus dan terus bekerja untuk masyarakat. Ya. Pemirsa, Polres Tulang Bawang dan Tekap 308-nya menyampaikan kepada kita bahwa sedemikian kompleks, tapi tetap saja kerja-kerja kepolisian dibutuhkan oleh masyarakat. Dan di episode berikutnya kita akan tetap menghadirkan tokoh-tokoh fenomenal yang juga berkontribusi penting untuk masyarakat Lampung. Dan Bincang Santai Ulun Lampung akan kembali lagi nanti di episode berikutnya. Sampai jumpa sore ini. Tapi pun kita tidak Ya boleh pun. nggak boleh bergerak.